Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Para musyahidin al-kiram, kita lanjutkan pelajaran kita daripada pelajaran yang bisa kita petik daripada bulan suci Ramadan. Disebutkan bahwasanya orang yang berpuasa di bulan Ramadan memiliki perbedaan kedudukan di sisi Allah yang berbeda-beda. Ada yang berpuasa dan mendapatkan kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah. Ada yang standar, yang menengah atau yang selanjutnya. Maka di sini Al-Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam, radhiyallahu ta'ala anhu ardah, beliau menjelaskan bahwa darajatus shaim talas. Kedudukan orang berpuasa itu ada 3 kedudukan. Yang pertama, kata beliau adalah shaumul umum. Puasa secara umum. Artinya layaknya umumnya orang berpuasa. Yang kedua, shaumul khusus. Puasa secara khusus, artinya orang-orang yang spesial. Yang menjalankan ibadah puasa lebih baik dibandingkan yang umum. Dan ternyata ada derajat yang paling tinggi adalah shaumul khususul khusus. Itu adalah puasanya orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjalankan ibadah puasa lebih baik lagi daripada yang sebelum dan daripada yang sebelumnya lagi. Dinyatakan amma shaumul umum, puasa yang dinyatakan puasa umum, arti yang secara banyak dilakukan oleh muslimin, itu adalah kaful batan wal farj an qada'i syahwah. Itu jikalau seseorang bisa menjaga dirinya untuk tidak memasukkan makanan atau minuman ke dalam perutnya, atau dia menjaga kemaluannya dari perkara syahwat, maka ini saum secara umum. Arti muslimin di berbagai macam tempat, awamul muslimin menjalankan puasa layaknya seperti ini. Dia hanya tidak makan, tidak minum, tidak melampiaskan hawa nafsunya dari mulai subuh hingga maghrib. Dia berusaha menjaga dirinya dari perkara-perkara yang membatalkan puasa yang telah kita sebutkan. Maka kalau dia menjalankan puasa dengan cara seperti ini, maka dia memiliki kedudukan yang dinamakan shaumul umum, atau puasa layaknya masyarakat awam muslimin ketika menjalankan ibadah puasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada kelompok yang berikutnya yang lebih tinggi kedudukannya, itu shaumul khusus. Mereka, kata Imam Ghazali, adalah orang yang bisa menjaga pendengarannya, menjaga penglihatannya, menjaga lidah, tangan, dan kakinya, dan semua anggota tubuhnya dari perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Artinya, dari mulai subuh hingga maghrib, mereka bukan hanya meninggalkan makan, mereka bukan hanya meninggalkan minum, tidak melampiaskan hawa nafsunya, tapi mereka juga menjaga anggota tubuhnya dari perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab berapa banyak ayolah ahbab, kalau seseorang hanya menjaga dirinya agar tidak makan dan tidak minum dari mulai subuh hingga maghrib, tapi tidak bisa menjaga anggota tubuhnya, khawatirnya termasuk yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min shiyamihi ilal ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan haus, tapi tidak mendapatkan ganjaran sama sekali dari Allah. Maka oleh karena itu, kita kalau merasa masih di derajat yang paling bawah, puasa kita masih puasa umum, berusahalah meningkatkan kedudukan kita di bulan Ramadan ini. Naiklah ke peringkat berikutnya. Jadilah orang-orang yang berpuasa secara khusus, bukan hanya makan dan minum yang ditinggalkan, tapi juga dia meninggalkan maksiat dari anggota tubuhnya, dan tidak dia izinkan dan tidak dibenarkan olehnya untuk memandang dengan pandangan yang haram, berbicara dengan ucapan yang haram, mendengarkan pendengaran yang haram, dijaga anggota tubuhnya dari perbuatan maksiat, maka naiklah dia ke peringkat berikutnya yang dinamakan shaumul khusus. Namun, ini saja nggak cukup ayolah ahbab, ada peringkat yang lebih tinggi di atasnya, yaitu shaumul khususul khusus. Puasa orang-orang yang benar-benar spesial di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka bukan hanya menjaga anggota tubuhnya dari perbuatan maksiat, tapi juga mereka menjaga batin mereka, menjaga hati mereka dari perkara yang diharamkan oleh Allah, dan dia tidak cenderung kepada urusan dunia sama sekali.
Jadi shaum khusus dia dari mulai subuh hingga maghrib tidak menyantap makanan, tidak menyantap minuman layaknya orang awam atau shaumul umum, dan juga dia menjaga anggota tubuhnya dari perkara-perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak memandang hal yang haram atau tidak mendengar pendengaran yang haram atau tidak mengucapkan kalimat yang haram. Dia jaga anggota tubuhnya dari perbuatan maksiat, dan dia tambahkan lagi menjaga batinnya, menjaga hatinya dari perkara yang diharamkan Allah. Ini baru dinyatakan shaum khusus, yang mana sangat dianjurkan di dalam Islam agar kita juga menjaga hati kita lebih dibandingkan kita menjaga anggota tubuh kita. Kita memperbaiki diri kita, batin kita lebih baik dibandingkan kita memperbaiki zahir kita. Allah berfirman di dalam Al-Quran, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang bisa mensucikan sanubarinya, dan sungguh merugi orang yang mengotori sanubarinya. Dan ingatlah ayyuhal ahbab, hati ini adalah letak pandangan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yanzur ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzur ila qulubikum wa niyatikum. Allah tidak menilai seseorang dari postur tubuhnya, juga bukan dari pakaiannya, tapi yang dinilai oleh Allah adalah hatinya. Dan ingatlah, nanti di akhirat orang yang paling selamat, orang yang paling beruntung di hadapan Allah adalah orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Allah nyatakan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Semoga Allah berikan kita hidayah dan taufik sehingga kita bisa menaikkan peringkat kita dari shaumul umum menjadi shaumul khusus, dan kita naik ke peringkat berikutnya menjadi shaumul khusus, sehingga kita menjadi orang-orang spesial di hadapan Allah, dan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik untuk kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.